Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao, Kota Puban. Suasana perjamuan itu ceria, baik di luar maupun di dalam balai kota. Bagaimanapun, ini adalah kemenangan yang luar biasa, pencapaian militer paling gemilang yang dicapai oleh umat manusia dalam bertahun-tahun. Anggur yang luar biasa disajikan tanpa batasan, dan hidangan lezat selalu siap untuk semua orang. Gadis-gadis cantik dan berotot dari 4 gurun menari dengan penuh semangat, dan beberapa anak laki-laki bergabung sambil berteriak dan berteriak, menari dengan gadis-gadis itu di tengah tepuk tangan, hentak, dan tawa. Sekitar 10 mil jauhnya dari balai kota, di area tikungan sungai, Yumu tersenyum menyalakan api unggun, dengan panci besarnya mengambang di atas api sambil bersinar dengan cahaya merah samar. Dia membawa panci ini secara harfiah kemana-mana. Air yang terkandung di dalam panci sudah mendidih. Beberapa ramuan dan akar yang dipotong rapi telah berguling di air mendidih, melepaskan aroma herbal yang padat. Bau yang dikeluarkan oleh panci air mendidih juga mengandung sedikit bau aneh. Dicampur bersama dengan aroma herbal, itu menjadi aroma tak terlukiskan yang akan membuat siapapun ngiler dengan nafsu makan yang besar. Memegang sepasang sumpit perunggu, Yumu dengan cepat mengetuk tepi panci sambil mencoba yang terbaik untuk menjangkau lehernya dan mengangkat matanya, melihat sungai yang mengalir deras. Saat itu larut malam, langit dipenuhi awan tebal, dan cahayanya redup. Yumu tidak memiliki kekuatan mata khusus. Oleh karena itu, penglihatannya hanya bisa mencapai sekitar 2 hingga 3 mil di malam hari, dan kabur, meskipun dia telah mencoba yang terbaik. Ayolah, sup racun ramuan ini mendidih dengan sempurna. Selama saya memasukkan bahan-bahan segar, itu akan menjadi sangat lezat, enak. Jika saya membiarkannya mendidih selama 1/4 jam lagi, itu akan terbakar, dan tidak akan begitu lezat. Feng Xing, tidak bisakah kamu lebih cepat? Aku kelaparan. Perut Yumu mengeluarkan suara seperti guntur yang terdengar seperti menguap katak tua, dalam namun beresonansi. Kaisar Sun telah mengadakan jamuan makan, dan perjamuan itu pasti tidak akan kekurangan makanan lezat. Namun, makanan yang disajikan dalam perjamuan semuanya biasa, seperti daging panggang, dan dimasak dengan bumbu biasa, tanpa jenis khusus. Bagaimanapun, Kaisar Sun adalah kaisar manusia. Beraninya juru masaknya memperlakukan para tamu dengan hidangan aneh seperti kelabang beracun goreng di jamuannya. Oleh karena itu, makanan biasa di perjamuan itu tidak dapat memuaskan keinginan kuat Yumu untuk memakan dirinya sendiri dengan makanan yang benar-benar lezat. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain menyeret Feng Xing untuk menyelinap keluar bersama dan memasak sendiri. Beberapa saat kemudian, suara angin kencang tiba-tiba datang dari atas sungai. Setelah itu, Feng Xing menginjak embusan angin dan bergegas dengan cepat dengan ikan perak gelap sepanjang hampir 10 meter dipegang di pelukannya. Ikan perak tulang naga, yang bagus, Yumu, itu ikan perak tulang naga. Feng Xing berteriak dengan penuh semangat, dan bahkan memiliki aliran air liur yang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia bergegas dengan gembira dan melemparkan ikan besar itu ke Yumu dari kejauhan, sementara ikan itu masih berjuang dengan intens. Yumu mencoba yang terbaik untuk menjangkau lehernya sebanyak yang dia bisa sambil menelan ludahnya dengan susah payah. Ikan perak tulang naga, seperti namanya, jenis ikan ini memiliki garis keturunan naga. Di mata pemakan hebat seperti Yumu, makhluk air apapun, lemah atau kuat, adalah bahan makanan kelas atas. Belum lagi fakta bahwa ikan perak sudah lebih enak dari ikan lainnya, dan untuk ikan perak dengan garis keturunan naga, Yumu merasa benar-benar sekarat karena kelaparan. Perutnya menggeliat begitu cepat karena dia hanya mencoba membayangkan rasanya, seolah-olah akan mencerna dirinya sendiri. Naik, mengikuti suara yang kuat, Yumu melompat gesit seperti bola, sambil mengeluarkan bilah giok yang indah dengan tangan kirinya. Dia menciptakan puluhan serpihan bayangan di udara sambil meretas ke arah ikan perak tulang naga sepanjang hampir 10 meter itu. Puff! Ikan perak tulang naga dipotong menjadi 2 hampir dalam sekejap. Daging ikan perak yang bercahaya terbelah dari tulang dan terbang keluar. Bola api ajaib yang telah melepaskan aroma ramuan padat melayang di sekitar tulang ikan perak.
Seketika, tulang ikan mengeluarkan aroma yang kuat dan magis. Puluhan berkas cahaya bilah yang ganas melintas di udara, memotong tulang ikan dengan teratur menjadi beberapa bagian. Kemudian, potongan tulang terbang ke dalam sup mendidih satu demi satu. Sup bening langsung berubah menjadi lengket, secara bertahap berubah menjadi putih susu. Tulang ikan digulung beberapa kali dalam sup dan kemudian dengan cepat meleleh. Sumsum yang terkandung dalam tulang menyatu dengan sempurna ke dalam sup. Setelah itu, kulit ikan perak gelap terbang keluar secara utuh, dan saat cahaya bilah menyala lagi, kulit ikan itu dipotong menjadi benang setipis rambut yang jatuh ke dalam panci sup seperti hujan lebat. Kulit ikan tidak meleleh dalam sup, tetapi supnya menjadi lebih lengket, dan ditambahkan dengan cahaya perak muda. Yumu berteriak sedikit kegirangan, sementara bilah giok di tangannya mengangkat seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah serangkaian suara desir, ikan perak sepanjang 10 meter itu berubah menjadi ribuan irisan seukuran kepalan tangan bayi yang jatuh ke dalam panci sup satu demi satu. Daging ikan perak berguling dengan cepat dalam sup seperti jeli, membiarkan aroma yang padat dan eksotis menyebar di sepanjang angin. Berguling dalam sup mendidih beberapa kali, daging ikan perak dengan cepat berubah menjadi transparan, dengan kilau perak ringan. Aroma yang enak dan segar di udara berubah menjadi lebih padat dan lebih padat, lebih kuat dan lebih kuat. Yumu melambaikan tangannya, melemparkan organ dalam ke sungai besar, lalu meletakkan bilahnya dan melompat tepat di samping panci, dengan fleksibel menjentikkan jari-jarinya. Mengikuti gerakannya, banyak potongan daging ikan perak yang bergetar terbang secara akurat ke mulutnya yang terbuka lebar, tanpa memercikkan setetes sup pun. Jiwa leluhurku, Yumu berlutut di dekat panci raksasa, menyatukan telapak tangannya dengan taat, bahkan air mata mengalir keluar dari sudut matanya dengan penuh kasih sayang. Lezat, makanan paling lezat yang pernah dia cicipi. Keterampilan memasaknya jauh lebih baik dari sebelumnya, ditambah dengan sup 100 ramuan beracun yang dia buat dengan hati-hati dan daging ikan perak tulang naga kelas atas ini, rasa panci sup ikan mendidih ini bahkan telah menyublimkan jiwanya saat ini. Bagi Yumu, seorang ahli astronom yang lengkap, mencicipi makanan lezat yang tak tertandingi di malam bersalju yang begitu dingin adalah hal paling membahagiakan yang pernah terjadi dalam hidupnya. Feng Xing melintas, berdiri di samping panci dan dengan cepat mengulurkan tangannya ke dalam panci. Dia menjulurkan matanya lebar-lebar, memelototi Yumu dan berteriak, "Kamu berdarah, aku sudah menghitung. Kami memiliki total 8.860 irisan ikan. Kami membagi setengah dan setengah, tidak ada yang bisa memiliki lebih dari yang lain." Tapi Feng Xing kemudian tiba-tiba berteriak ketika jarinya masih berjarak 1 inci dari sup. Selanjutnya, dia dengan cepat melangkah mundur, meninggalkan puluhan potongan bayangan dan bergerak lebih dari 10 mil jauhnya dengan satu langkah. Sementara itu, dia sudah membuka busur panjangnya, dengan panah emas samar bersinar di talinya. Mata panah menunjuk ke kegelapan di belakang Yumu sementara Feng Xing menggeram dalam-dalam, "Siapa itu? Keluar, jangan membunuh dirimu sendiri. Angkat tanganmu dan keluar." Yumu langsung berhenti, dan kabut warna-warni tiba-tiba naik dari sekeliling tubuhnya, lalu dengan cepat menyatu dengan udara tanpa meninggalkan jejak. Sekarang, radius 30 meter di sekitar Yumu telah menjadi area kematian. Serangkaian langkah kaki kemudian bisa terdengar. Saat salju seperti bulu turun dengan lembut, seorang gadis muda terhuyung-huyung keluar dari kegelapan. Gadis itu memiliki rambut panjang yang halus, dan mengenakan gaun hitam panjang, semuanya ternoda lumpur, yang membuatnya terlihat seperti tikus yang malang dan tenggelam. Api unggun itu berkilauan, menerangi wajah cantik gadis itu yang seperti elf. "Wow, seorang gadis." Feng Xing bersiul dan berkata, tetapi panah emas di tali busurnya segera bersinar terang. Dalam kegelapan malam, salju tebal turun tanpa suara. Rambut panjang dan berkilau gadis itu seperti air terjun yang indah, mencapai pergelangan kakinya. Ujung gaun panjang gadis itu basah kuyup salju berlumpur, tetapi rambut panjangnya sangat halus. Ekor rambutnya menyapu semak-semak dan rumput layu berkali-kali, namun tidak ada noda yang terlihat di rambut. Angin bertiup kencang dari sungai, menimbulkan kepulan salju besar yang menamparkan tubuh gadis itu. Dengan gemetar, dia menatap Yumu, yang berdiri di dekat api unggun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sepanci sup ikan di atas api unggun.
Setelah serangkaian gumpalan, unicorn seputih salju dengan satu kaki lumpuh berjalan perlahan keluar dari kegelapan, dan datang ke tempat cahaya api unggun bisa mencapainya. Merasakan aroma sup ikan yang menarik, unicorn itu mengendus, lalu mendengus dalam-dalam. Yumu perlahan berdiri perlahan, dengan aliran kabut samar melayang di sekitar tubuhnya. Kadang-kadang, aliran kabut tipis ini akan berputar dan membentuk sosok semua jenis serangga beracun. Tetapi saat angin sepoi-sepoi bertiup, sosok berkabut ini secara alami akan menghilang, berubah menjadi simbol mantra kecil yang tak terhitung jumlahnya dan bergabung ke udara. Dari kulitnya, bintik-bintik warna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan cepat, menambahkan semua jenis warna ke kulit putihnya. Mereka seperti pola jelas yang bisa dilihat pada tubuh serangga beracun, yang akan membuat orang merasa pusing tanpa alasan. Memang gadis cantik, tapi, gadis sepertimu seharusnya tidak muncul di sini. Yumu mengangkat tangannya yang gemuk dan berkata, kulit dan otot di tangannya yang gemuk menggeliat, dan segera, telapak tangannya menjadi jernih, dan kulit, daging, dan tulang tangannya secara aneh berubah menjadi hijau tua. Ini adalah sihir rahasia yang dibuat oleh Istana Magi, yang disebut tangan penyihir tertinggi 5 racun, dan sangat mematikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Yumu memberikan kontribusi yang sangat besar bersama dengan Ji Hao, yang memungkinkannya mengumpulkan cukup banyak kredit. Bersama mereka, dia mempelajari sihir rahasia legendaris yang kuat ini. Dengan bakat Yumu dan sumber daya kultivasi yang dimiliki oleh wilayah Gunung Yao, meskipun Yumu sekarang hanya pada tahap dasar sihir ini, dia sudah bisa melepaskan racun yang menakutkan melaluinya. Aliran kabut hijau tua tanpa henti mengembang keluar dari ujung jarinya, bergoyang seperti api, bahkan membuat riak udara di sekitarnya, seolah-olah udara terbakar oleh api beracun. Gadis itu berhenti. Liontin kristal hitam yang dikenakan di dahinya tiba-tiba melepaskan layar cahaya hitam tipis, menyelimuti seluruh tubuhnya. Seiring dengan suara mendesis, api dengan semua warna tiba-tiba menyembur keluar dari permukaan layar cahaya, karena kabut beracun yang dilepaskan oleh Yumu dengan cepat menyerang layar cahaya. Aku tidak punya niat jahat. Gadis itu buru-buru melambaikan tangannya dengan panik sambil tanpa sadar mundur selangkah. Unicorn itu meraung dalam, melangkah dan melindungi gadis di belakangnya. Tanduk unicorn bersinar dengan aliran cahaya redup, lalu aliran cahaya keemasan sepanjang 1 kaki melintas di udara, mengunci Feng Xing, yang berada sekitar 10 mil jauhnya. Feng Xing menarik busurnya terbuka dan panah emas itu berkilau lebih terang. Dia menggertakkan giginya dengan kuat sambil menatap wajah gadis itu yang sangat cantik dan halus. Gaun panjang yang dikenakan gadis itu memang kotor dan berantakan, tetapi sangat mewah, dengan dekorasi yang rumit. Sabuk giok yang dikenakan di pinggangnya juga sangat indah, karena dihiasi dengan lebih dari 10 timbul berbentuk mawar. Rupanya, itu dirancang dengan gaya non-manusia. Ini adalah gadis klan Yu. Di dunia ini, yang dipenuhi dengan binatang raksasa, besar beracun, burung ganas dan besar dan semua jenis bahaya lainnya, hanya gadis klan Yu yang bisa begitu lembut dan lemah, seperti bunga kecil di angin kencang, bahkan nafas yang dikeluarkan oleh seorang pria bisa memecahkannya. Seorang gadis klan Yu yang sangat manis, sebenarnya, tiba-tiba muncul di kota Puban, kurang dari 10 mil jauhnya dari balai kota pemerintahan Kaisar Manusia. Bahkan jika klan manusia dan pasukan manusia di utara, yang semuanya berada di bawah komando langsung Kaisar Manusia itu lemah seperti sekelompok babi, masih terlalu tidak masuk akal bagi gadis ini untuk datang ke tempat ini sendirian. Dalam kegelapan, Feng Xing menahan napas, bersiap untuk menangkap gadis itu dengan semua kekuatannya. Jika dia tidak bisa mengalahkan gadis itu, dia akan berlari dengan kecepatan tertingginya sambil berteriak sekeras mungkin meminta bantuan. Gadis itu merasakan aura pembunuhan yang kuat yang diciptakan oleh Yumu, dan juga merasakan niat sengit membunuh Feng Xing. Dalam kepanikan yang hebat, dia menggelengkan kepalanya dan tergagap, aku tidak punya niat jahat, saya tidak tahu kemana harus pergi. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai ke tempat ini, di mana ini. Yumu dan Feng Xing telah berjuang di hutan belantara untuk hidup mereka sejak mereka masih kecil. Oleh karena itu, naluri mereka sensitif seperti binatang buas. Sama seperti mereka mempercayai Ji Hao ketika mereka pertama kali bertemu, mereka secara naluriah menyadari bahwa gadis ini tidak berbohong.
Dia tidak memiliki niat membunuh, atau niat jahat lainnya. Meskipun dia muncul tiba-tiba dan aneh dalam bentuk malu, hatinya tampak semurni sepotong kristal putih, sangat jernih dan sempurna. Apakah saya melihat hantu? Kamu seperti kelinci dari sarang sekelompok serigala, kata Yumu dengan keras sambil menatap gadis itu. Tapi, gadis, tahukah kamu apa tempat ini? Kamu baru saja datang. Menjentikkan lidahnya, Yumu melanjutkan, kamu sangat berani. Gadis itu dengan bingung memandang Yumu dan bertanya, tempat apa ini? Aku tersesat. Wajah Yumu dan Feng Xing berputar secara bersamaan. Hilang. Baiklah, Anda kalah dan datang ke kota Puban secara tidak sengaja, dan dengan aman sepanjang jalan. Bagus, apakah ini karena kamu terlalu beruntung, atau klan manusia dan prajurit di utara itu terlalu sial? Pikir mereka berdua. Jika para pemimpin manusia itu tahu tentang hal ini, Kaisar Sun dan para menteri itu pasti akan menghukum klan-klan manusia yang berada di manapun gadis ini lewat. Ini kota Puban, kata Yumu sambil menunjukkan bagian putih matanya. Dengan hati-hati, dia menahan racun yang dia lepaskan. Sementara itu, layar cahaya yang melilit gadis itu juga menghilang. Yumu memandang gadis yang gemetar itu dan berkata dengan suara yang dalam, Kota Puban, apakah kamu tahu tentang tempat ini? Gadis itu tiba-tiba matanya muncul, menatap Yumu seolah-olah dia sedang menatap monster sejati, dan berteriak, Kota Puban. Sarang monster barbar itu. Monster barbar. Wajah Yumu dan Feng Xing bergerak-gerak sekali lagi. Tidak, aku tidak bermaksud menghinamu. Tapi, biasanya, orang-orang di sekitar saya hanya memanggilmu seperti itu. Gadis itu memandang Yumu dengan ketakutan dan menggambarkan, mereka semua mengatakan bahwa kalian manusia adalah sekelompok orang yang kotor, jahat, tidak tahu malu. Yumu memelototi gadis itu, mencoba yang terbaik untuk membuat ekspresi bengkok dan menakutkan di wajahnya yang gemuk. Gadis itu ketakutan dan menutup mulutnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata lagi. Tetap diam beberapa saat, gadis itu melirik panci sup itu, dan berkata dengan malu dan malu-malu, sup itu baunya sangat enak. Bisakah saya membeli beberapa sup dari Anda? Aku memiliki untaian mutiara hitam berusia 10.000 tahun, dapat melindungimu dari semua jenis racun. Mengobrak-abrik lengan kirinya yang lebar untuk sementara waktu, gadis itu mengeluarkan tali yang berisi 12 mutiara hitam seukuran ibu jari. Dia menyerahkan tali itu kepada Yumu dan berkata dengan hati-hati, aku hanya ingin sedikit sup, aku makan seperti burung. Tidak ada yang memperhatikan ketika Feng Xing mengemasi busurnya dan berjalan kembali tanpa suara. Dia memandang gadis itu, lalu melirik untaian mutiara itu dan menjawab dengan suara yang dalam, kami tidak menginginkan mutiara Anda. Isi saja perutmu, lalu kembali ke tempat asalmu. Berhenti sejenak, suara Feng Xing berubah lebih lembut saat dia berkata dengan nada rumit, ini kota Puban, itu terlalu berbahaya bagimu. Di salju tebal, Yi Shen berjalan selangkah demi selangkah. Gerakannya tampak kaku, yang membuatnya terlihat seperti zombie. Namun, gerakannya yang kaku itu entah bagaimana anehnya mulus. Seperti embusan angin yang membeku, dia dengan lapang menyapu lapisan tebal salju yang menumpuk, tanpa mengangkat satu butir salju pun. Gonggong Wuyu berjalan berdampingan dengan Yi Shen, juga dengan langkah lapang, dan berjarak sekitar 3 meter darinya. Tidak seperti Yi Shen, yang tampak sangat kaku, Gonggong Wuyu memiliki pot anggur giok hitam besar, dihiasi dengan pola naga, dipegang di tangan kirinya, dengan tangan kanannya memegang cangkir anggur giok putih yang indah. Sambil berjalan, dia menuangkan anggur untuk dirinya sendiri dan tanpa tergesa-gesa menyesapnya, dengan wajahnya yang tampan dipenuhi dengan senyum santai. Berjalan seperti ini untuk sementara waktu, Gonggong Wuyu tiba-tiba mengayunkan tangannya ke belakang dan melemparkan panci anggur dan cangkir anggur ke salju yang menumpuk. Kemudian, dia berdiri di ladang salju dan memegang tangannya di belakang tubuhnya. Area di depan mereka semuanya gelap, dan hanya cahaya es yang sedikit berkilauan yang bisa dilihat. Serangkaian suara berderit yang dikeluarkan oleh lapisan tipis es di permukaan sungai dapat didengar. Di belakang mereka, cukup jauh, adalah balai kota. Balai kota terbakar dengan lampu, dan di sekitarnya, api unggun yang mengamuk telah dinyalakan, dengan banyak orang bernyanyi dan menari di sekitar api. Aroma anggur yang pekat dan aroma daging panggang yang menarik datang di sepanjang angin,
menciptakan kontras yang kuat, yang membuat Yi Shen dan Gong Gong Wu Yu tampak berada di dunia lain. Dalam kegelapan, dalam kesendirian. Kegelapan malam mengelilingi mereka, menciptakan suasana misterius yang tak terlukiskan. Yi Shen, Zurong Tianming bukan siapapun kecuali anak yang tidak berguna, kata Gong Gong Wu Yu dengan tangan dipegang di belakang tubuhnya. Sepasang matanya bersinar dengan cahaya hitam, dan cahaya dingin yang menusuk tulang menyilaukan langsung dari pupilnya. Serpihan salju di sekitarnya semuanya berhenti, membeku menjadi kristal es yang berat dan jatuh ke tanah. Kamu ingin aku menggantikan Gong Sun Yuan, bukan? Yi Shen berbalik. Di wajahnya yang dingin, kaku dan tanpa ekspresi itu, sepasang mata berwarna cian yang mengamuk tampak seperti sepasang matahari berwarna cian. Mereka menyilaukan dengan cahaya terang yang akan membuat siapapun merasa sulit untuk dilihat secara langsung. Gong Gong Wu Yu menatap tepat ke mata Yi Shen, cahaya yang dilepaskan dari mata mereka berbenturan keras satu sama lain, menghasilkan suara hembusan yang tajam. Serpihan salju yang tak terhitung jumlahnya meledak di atas kepala mereka, berubah menjadi butiran kecil kristal es dan melayang ke tanah. Gong Gong Wu Yu tetap tidak bergerak, sambil sedikit melengkungkan sudut mulutnya dan menunjukkan senyum dingin yang jahat. Yi Shen tiba-tiba mengayunkan kepalanya ke belakang, dengan lehernya yang panjang diluruskan, yang membuatnya terlihat seperti angsa bangga yang ditembak oleh panah. Beberapa saat kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya ke belakang. Dua aliran tipis darah terbang keluar dari sudut matanya, dan sepasang mata cian itu sudah berubah menjadi merah darah, karena kapiler darah di matanya semuanya pecah. Pandangan Yi Shen berubah menjadi kabur dan merah. Dia menarik napas panjang dan membiarkan dua aliran darah mengalir keluar dari lubang hidungnya. Dia terkekeh pahit, lalu berkata, pil darah matahari dan bulan. Anda meminum pil darah itu, bukan? Kamu, level mana yang sekarang telah kamu capai? Langkah terakhir itu, saya bisa melakukannya kapanpun saya mau. Saya hanya mempertahankan tingkat kekuatan saya saat ini dengan sengaja, aba saya benar, berbaring rendah, kita harus berbaring rendah. Nada suaraku terlalu tinggi sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa tujuan tidak tercapai. Dengan bangga mengangkat kepalanya, Gong Gong Wu Yu melirik awan tebal di langit, lalu buru-buru menanggapi dengan nada yang sangat percaya diri, seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Mendengus dingin, dia melanjutkan dengan suara dingin sambil menatap Yi Shen, tapi, untuk hal-hal yang terjadi sebelumnya, tidak apa-apa bahwa mereka tidak sempurna, selama saya tidak membuat kesalahan lagi. Aba saya benar, saya masih muda. Pemuda mana yang bisa menjamin nol kesalahan? Melirik mata Yi Shen dengan cara yang rumit, Gong Gong Wu Yu kemudian menatap langsung ke wajah Yi Shen. Tatapannya begitu tajam, sehingga membuat Yi Shen merasa seperti tongkat telah ditusuk langsung ke wajahnya. Ambil Anda sebagai contoh. Sebagai pangeran negara 10 matahari, jenius paling berbakat, penyihir ilahi tingkat puncak paling kuat di antara generasi termuda dari seluruh gurun timur, Yi Shen, Anda sebenarnya cukup bodoh untuk memilih mendukung Zurong Tianming, bahkan jika dia bisa menjadi kaisar manusia berikutnya, berapa banyak manfaat yang bisa kamu peroleh? Wajah Yi Shen sedikit bergerak-gerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mayat pendeta berjanji kepadanya bahwa, selama Zurong Tianming bisa menjadi kaisar manusia berikutnya, Yi Shen bisa mencapai kehidupan abadi. Namun, dalam Perang Dunia Pansi yang lalu, Yi Shen telah menyaksikan ketidakbergunaan Zurong Tianming dengan matanya sendiri. Melihat kelemahan Zurong Tianming, Yi Shen sangat menyadari, bagaimana mungkin Zurong Tianming bisa menjadi kaisar manusia. Zurong Tianming bahkan jauh lebih lemah dari Yi Shen sendiri, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi kaisar manusia? Belum lagi orang lain, hanya menghadapi si Wenming, Zurong Tianming tidak akan pernah bisa menang, bahkan jika dia berusaha cukup keras untuk memeras semua sumsum dari tulangnya. Sekarang, kehidupan abadi yang dijanjikan oleh Priest Course tampak seperti gambar bulan dan bunga terbalik di permukaan air, yang tidak akan pernah nyata. Dengan kata lain, Priest Course hanya membodohi Yi Shen. Mengapa kamu mendukung Zurong Tianming? Anak kaya bodoh yang tidak berguna itu, kata Gong Gong Wu Yu sambil tertawa dengan suara dingin, bagaimana menurutmu? Ayo ganti Gong Sun Yuan dan aku akan mendorongmu naik tahta dengan semua kekuatan keluarga Gong Gong dan klan Gurun Utara yang tak terhitung jumlahnya. Gong Gong Wu Yu tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan,
ujung hidungnya hampir menyentuh ujung hidung Yi Shen, dan matanya hanya berjarak kurang dari 3 inci dari mata Yi Shen. Dia menatap mata merah darah Yi Shen, dengan sepasang matanya sendiri, yang telah berkilau dengan cahaya gelap yang tajam. Orang-orang Gurun Timur pasti akan mendukungmu. Ditambahkan dengan kekuatan semua klan Gurun Utara kita, keluarga Gong Gong juga dapat memengaruhi sebagian klan Gurun Barat. Selain itu, beberapa klan Midland juga memiliki hubungan baik dengan kami. Kamu dan aku bergandengan tangan, setelah itu, setengah dari aliansi klan manusia akan mendukungmu. Gong Wuyu mencengkeram bahu Yi Shen dengan kedua tangan dan mengucapkan kata demi kata, jika kamu dan aku bergandengan tangan, apa yang bisa dilakukan Zhu Rong Tianming? Apa yang bisa dilakukan Xi Wenming? Pendukung Xi Wenming bukanlah siapapun kecuali keturunan kaisar manusia. Namun, bisakah orang-orang itu bertentangan dengan keinginan setengah dari seluruh aliansi klan manusia? Yi Shen bernapas berat, dan udara di sekitar mereka mengalir dengan cepat dan diam-diam. Gelombang aliran kepingan salju melingkar di sekitar tubuh mereka, membungkus mereka dengan kuat seperti kepompong raksasa. Tapi, di antara pendukung Zhu Rong Tianming, beberapa sangat menakutkan. Yi Shen menggertakkan giginya dan memberitahu Gong Wuyu rahasia mengenai keberadaan mayat pendeta dan pembudidaya lainnya. Gong Wuyu menyipitkan matanya dan berkata dengan hambar, mereka, umat manusia Anda pernah menghancurkan semua catatan tentang mereka. Oleh karena itu, mereka tampaknya misterius dan kuat, tetapi di dunia jenis dewa kita, catatan tentang mereka tidak pernah terputus. Mendengus dingin, Gong Wuyu melanjutkan dengan bangga, aku, Gong Wuyu, tahu segalanya tentang mereka. Jangan khawatir, jika Zhu Rong mengetahui bahwa putranya benar-benar bekerja sama dengan mereka, bahkan saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menghukum Zhu Rong Tianming. Menunjuk ke dadanya sendiri dengan ibu jarinya, Gong Wuyu menyeringai dan berkata, tenang, bekerja denganku. Mayat pendeta atau kematian pendeta, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Yi Shen tetap diam untuk waktu yang agak lama sambil mengamati Gong Wuyu dengan hati-hati dengan mata menyipit. Jauh, di tepi sungai besar, aliran cahaya keemasan yang aneh melintas. Yi Shen akan mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, dia gemetar dan buru-buru beralih ke cahaya keemasan. Itu, harta terbesar klan saya. Kalau begitu mari kita ambil kembali. Gong Wuyu sedikit mengernyit, lalu tertawa terbahak-bahak. Wanita klan Yu, selain api unggun, Yumu memegang mangkuk besi besar, yang 3 kali lebih besar dari kepalanya. Dia dengan keras menelan semangkuk penuh sup, menelan sekitar 10 kg irisan ikan, lalu dengan lembut menjentikkan tepi mangkuk dengan jari-jarinya dan mengirimkan sinyal rahasia, yang hanya ada antara Feng Xing dan dirinya sendiri. Feng Xing melirik jari-jari gemuk Yumu, memegang mangkuk besi dan perlahan mencicipi sup ikannya tanpa menanggapi sinyal Yumu. Memang, ini adalah wanita klan Yu. Dia adalah makhluk non-manusia dengan latar belakang yang tidak jelas. Sekarang tidak peduli betapa bodoh dan tidak berguna klan dan pasukan manusia yang ditempatkan di sisi utara kota Puban, karena gadis ini berhasil menabrak langsung ke kota Puban tanpa menarik perhatian siapapun, gadis ini secara definisi tidak selemahnya kelihatannya. Siapa yang tahu mengapa dia datang ke kota Puban? Siapa yang tahu apa tujuannya? Menurut Yumu, solusi terbaik adalah menangkap gadis ini hidup-hidup, lalu menyerahkannya kepada Ji Hao dan membiarkan Ji Hao membuat keputusan akhir. Namun, Feng Xing tidak menunjukkan perubahan dalam ekspresi wajahnya, juga tidak menunjukkan tanda-tanda berbicara. Sebaliknya, dia hanya menikmati supnya dan irisan ikan itu. Cahaya yang dilepaskan dari api unggun yang berkedip-kedip menyinari tubuh Feng Xing, dan menciptakan bayangan gelapnya yang panjang, bergoyang di tanah, terlihat meresahkan namun sedingin salju. Gadis itu memegang mangkuk giok kecil yang indah, duduk di dekat api unggun sambil menyesap sup ikan. Dari waktu ke waktu, dia mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu dan waspada, melirik sekilas ke arah Yumu dan Feng Xing. Dia tampak seperti bayi rusa yang ketakutan. Lambat laun, mata gadis itu berpaling dari Yumu, yang tampak seperti bakso raksasa, dan juga seperti monster yang berbentuk. Dia lebih sering mengarahkan pandangannya pada Feng Xing. Feng Xing tinggi dan langsing, mengenakan baju besi lembut kulit naga yang tampak biasa, yang membungkus tubuhnya dengan erat.
Melalui baju besi tipis, orang bisa dengan jelas melihat garis halus ototnya. Dia duduk cukup jauh dari api unggun, di mana cahaya bertemu dengan kegelapan. Dia tampak seperti serigala yang kesepian dan bangga, memiliki getaran dingin dan hambar. Gadis itu telah melihat pemuda elit yang tak terhitung jumlahnya yang seusianya, tetapi para pemuda klan Yu itu semuanya seperti bunga-bunga lembut, bangga, mewah, elegan dan sangat cantik, tetapi semuanya mirip. Feng Xing sama sekali berbeda dari para pemuda klan Yu dari keluarga kaya. Dia menyendiri dan sombong, dingin, kuat, dan mandiri. Dari tubuhnya yang ramping, orang bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang terus-menerus. Gadis itu merasa bahwa bahkan jika Feng Xing diledakkan seluruhnya dan hanya memiliki jari atau sepotong kecil daging yang tersisa, selama seseorang bisa mengubur sedikit bagian tubuhnya di tanah, Feng Xing yang sama sekali baru dan lincah pasti akan tumbuh. Kekuatan hidup yang begitu kuat, temperamen Feng Xing yang liar, menyendiri, dan bangga asing bagi gadis itu, yang membuatnya penasaran. Dengan cepat dan sedikit menggerakkan hidungnya, gadis itu menyentuh liontin kristal hitam besar yang dikenakan di dahinya, meletakkannya dengan sempurna di antara alisnya dan menutupi garis gelap yang dalam, yang sepertinya melahap segala sesuatu di dunia, di antara alisnya. Supnya enak, bisakah saya punya semangkuk sup lagi? Wajah gadis itu sedikit memerah. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, hanya bergumam dengan suara rendah, "Aku hanya butuh lebih sedikit makanan, semangkuk ikan sudah cukup." Tapi, tanduk emas juga terluka. Dia juga kelaparan. Yumu dengan keras menelan supnya. Mendengar gadis itu, dia tiba-tiba berhenti menelan, dengan sedih meletakkan mangkuk besi besar, menjulurkan sepasang mata manik-maniknya dan berkata dengan suara teredam, "Kami tidak pernah memiliki terlalu banyak daging. Saya sudah sangat miskin karena Feng Xing telah mencoba makan lebih banyak sepanjang waktu. Gadis, kamu bukan pemakan serakah, dan aku mencoba bersikap baik dengan mentraktirmu dengan semangkuk sup ikan, tapi, sekarang kamu ingin aku mentraktir binatang dengan sup ikanku yang lezat." Feng Xing menyipitkan matanya, mengosongkan mangkuk besi yang dipegang di tangannya, lalu berkata dengan nada hambar dan tanpa emosi, "Makan rumputnya." Meski memiliki tanduk, kuda bertanduk tetap kuda. Bumi membeku, jadi tidak ada rumput segar yang dapat ditemukan, tetapi dia masih bisa mengisi perutnya dengan mengunyah rumput layu. Unicorn yang berdiri di samping gadis itu mendengar Feng Xing dan membuka mata dan mulutnya lebar-lebar, menatap Feng Xing dengan kaget, seolah-olah tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Apakah dia menyebutnya kuda dengan tanduk? Apakah dia memintanya untuk mengunyah rumput? Rumput hitam, kotor, layu yang terkubur di salju. Rambut panjang unicorn itu meluruskan satu demi satu, saat dengan gelisah mengayunkan kukunya yang terluka itu, mendengus keras dan menghela nafas hangat. Tanduk emas. Gadis itu menepuk leher unicorn, menurunkan kelopak matanya dan berkata dengan nada lembut dan sopan, "Maaf, tanduk emas bukanlah kuda, dia adalah makhluk cahaya ilahi." Saya mendengar bahwa Anda tidak memiliki rasa yang kuat terhadap kekuatan cahaya. Kamu bisa melihatnya sebagai makhluk ilahi dengan kekuatan matahari. Berhenti sejenak, gadis itu melanjutkan dengan suara lembut itu, "Tanduk emas tidak pernah memakan rumput. Kembali ke rumah, dia hanya makan buah-buahan segar. Kadang-kadang, dia akan mencoba beberapa ikan atau udang, dan dia tidak pernah makan makanan mentah. Dia makan seperti burung juga." Yumu mengerutkan alisnya. Ini bukan tentang apakah hewan ini makan seperti burung atau babi, ini tentang prinsipnya. Untuk makanan yang dia masak dengan usaha keras, masuk akal bahwa Feng Xing bisa memiliki setengahnya. Bagaimanapun, mereka telah saling mendukung, saling mengandalkan untuk bertahan hidup sejak mereka masih kecil. Mentraktir gadis ini dengan sup yang lezat. Baiklah, gadis ini tetap terlihat menggemaskan, dan tidak menyebalkan seperti makhluk non-manusia lainnya. Selain itu, Feng Xing memiliki sikap aneh terhadap gadis ini, cara dia memperlakukan gadis itu sangat berbeda dari gayanya yang biasa. Oleh karena itu, Yumu dengan murah hati, ramah, dan baik mengizinkan gadis itu untuk makan supnya. Namun demikian, membiarkan seekor hewan berbagi sup yang dimasak olehnya, Yumu. Ini baru saja menyentuh garis bawah Yumu, bahwa dia tidak akan pernah setuju.
Berdiri dengan marah, Yumu mengarahkan jarinya ke unicorn yang berdiri di samping gadis itu, bersiap untuk mengatakan sesuatu untuk mempertahankan supnya. Tapi tiba-tiba, penampilan Feng Xing dan dirinya sendiri berubah. Bersama dengan seluruh panci sup, panci besar itu terbang, melepaskan aliran cahaya redup dan melayang di sekitar Yumu. Puluhan simbol mantra seukuran kepalan tangan menyilaukan keluar dari pot dan menciptakan layar cahaya setebal kaki berwarna abu-abu di sekitar Yumu. Sementara itu, Feng Xing melintas di udara dan berubah menjadi ratusan bayangan, melesat ke segala arah, seolah-olah dia baru saja meledak. Hembusan angin kencang berdesir keluar dari bayangan yang dilepaskan oleh Feng Xing, mengangkat gelombang lumpur, mencairkan salju, dan juga mengaduk api unggun menjadi berkeping-keping. Kilauan api yang tak terhitung jumlahnya keluar ke segala arah, bercampur dengan lumpur dan salju yang mencair dan memecah kegelapan bermil-mil dalam radius. Dengan cahaya redup yang dilepaskan oleh kilauan api yang beterbangan, banyak siluet manusia terlihat mendekat dengan cepat. Ketika Feng Xing dan Yumu bereaksi tepat waktu, busur berbentuk aneh muncul di tangan orang-orang ini. Angin sepoi-sepoi dilepaskan dari tali tulang sementara gelombang panah terbang menuju bagian tubuh vital Yumu dan Feng Xing tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Panah-panah ini terbungkus angin sepoi-sepoi, dan seperti taring ular beracun. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajah orang-orang dan membawa niat dingin yang menusuk tulang untuk membunuh. Panah mengiris udara, hampir menutupi seluruh area. Ratusan serpihan bayangan kabur yang dibuat oleh Feng Xing ditembak dengan panah. Kemudian, diikuti dengan sedikit erangan, tetesan darah jatuh dari udara, dicabik-cabik menjadi tidak ada sebelum mereka berhasil mencapai tanah. Suara gonggong Wu Yu tiba-tiba datang dari jauh. Mengapa gadis cantik di sini? Hati-hati, jangan menyakiti sehelai rambutnya. Sebuah perahu ramping hanyut di sepanjang sungai besar dan tiba-tiba berhenti di tempat Yumu memasak sup ikan. River Earl duduk di kepala perahu, memandang orang-orang yang dengan cepat mendekati Yumu dan Feng Xing. Menjentikkan jarinya, mangkuk hitam terbang ke langit, melayang di udara, ratusan meter jauhnya dari tanah. Kabut hitam tebal mengalir turun dari mangkuk, berubah menjadi penutup kabut radius 5 mil, dan menyelimuti setengah dari tikungan sungai. Kabut gelap menyebar, menghalangi semua cahaya dan suara. Dimanapun kabut itu mencapai, udara berubah setebal air, yang menurunkan kecepatan bergerak semua orang sebesar 90%. Tanah juga dipengaruhi oleh kabut. Ratusan meter jauh ke dalam tanah, tanah membeku oleh dingin yang menusuk tulang yang dilepaskan oleh kabut, berubah ratusan kali lebih keras dari besi. Sekarang, bahkan seorang pembudidaya yang telah menguasai semua sihir bergerak bawah tanah tidak mungkin bisa melarikan diri melalui tanah. Selain itu, benang es gelap seperti tepi bila turun dari langit. Benang es gelap yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring raksasa, benar-benar menutup seluruh area ini. Jika ada yang berani menabrak jaring es gelap ini, dia pasti akan terpotong oleh benang es yang tajam dan dingin ini. Serangkaian gemerincing bisa terdengar tanpa akhir sementara gelombang panah jatuh ke tubuh Yumu seperti badai. Layar cahaya abu-abu berputar dengan cepat sementara panci mengeluarkan suara dengungan yang dalam. Semua jenis kutukan sihir ganas dengan semua jenis efek, termasuk yang merusak baju besi, yang meledak dan beracun, meledak ke layar ajaib satu demi satu, menimbulkan seberkas cahaya yang menusuk mata yang tak terhitung jumlahnya. Yumu berdiri dengan mantap di tanah. Dengan panci besar yang dibuat oleh Yuyu, dia sekarang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Panah biasa bahkan tidak pernah bisa menyentuh tubuhnya, dan juga tidak dapat menyebabkan ancaman apapun bagi keselamatannya. Feng Xing, hati-hati. Yumu mengedipkan sepasang mata kecilnya, yang sedikit lebih besar dari kacang kedelai. Kemudian, telapak tangannya berubah menjadi hijau tua sekali lagi. Dia menggosok telapak tangannya dengan keras sementara udara yang sangat beracun diam-diam menyebar dari sela-sela jari-jarinya, dengan cepat melonjak ke segala arah. Udara beracun tidak berbau, juga tidak memiliki warna apapun. Di antara alis Yumu, pita dewa penyakit abu-abu terlihat samar-samar. Simbol mantra abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tanpa henti bergabung ke udara beracun, meningkatkan kekuatan udara beracun yang sudah menakutkan ini lebih dari 100 kali lipat. Di belakang tubuh Yumu, udara beriak aneh, sementara tawa misterius yang aneh dan samar-samar terdengar keluar dari udara yang beriak.
Kekuatan pita dewa penyakit merusak ruang, memungkinkan beberapa makhluk misterius untuk melihat melalui celah-celah ruang angkasa dari ruang lain yang tidak diketahui. Makhluk-makhluk misterius ini tertarik oleh racun yang kuat. Feng Xing terhuyung-huyung keluar dari udara. Armor lembut kulit naga yang dikenakan olehnya sekarang memiliki 7 hingga 8 tebasan di atasnya, dengan darah menyembur keluar dari mereka. Panah yang digunakan oleh mereka yang mendekati pemanah gurun timur semuanya indah, dengan simbol mantra yang kuat, dan sangat mematikan. Para pemanah gurun timur itu semuanya lebih kuat dari Feng Xing. Luka Feng Xing menggeliat dengan cepat, tetapi kekuatan luar tetap ada di luka itu, melumpuhkan luka agar tidak menyembuhkan dirinya sendiri. Matahari gelap tertinggi. Feng Xing tidak memperhatikan ketika gadis dengan gaun hitam panjang itu bergerak di belakangnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya hitam lembut yang menutupi tubuh Feng Xing. Kekuatan luar yang tersisa pada luka Feng Xing diserap oleh cahaya hitam dalam sekejap mata. Setelah itu, kekuatan hidup Feng Xing dengan cepat berkumpul di sekitar luka dan segera menyembuhkan luka sedalam tulang itu, tanpa meninggalkan bekas luka. Gadis itu sekarang hanya berjarak kurang dari setengah kaki dari Feng Xing. Panah yang terbang ke arah Feng Xing tiba-tiba berhenti, dan hanya gelombang panah yang terbang ke arah Yumu yang masih berzip di udara. Layar cahaya pelindung Yumu terus-menerus mengeluarkan poni teredam, karena gelombang mengejutkan yang diciptakan oleh panah ganas itu bahkan membuat riak gemuk Yumu. Jelas, perintah yang diberikan oleh Gong Gong Wuyu barusan efektif. Para pemanah itu takut mereka akan menyakiti gadis itu secara tidak sengaja. Oleh karena itu, mereka berhenti menyerang Feng Xing. Pangeran Wuyu, aku ingin membunuh anak ini. Kabut gelap bergulir, sementara Yi Shen berjalan keluar darinya dengan langkah besar. Dengan tidak senang, dia memandang Feng Xing, yang berdiri berdampingan dengan gadis itu dan menggeram dengan nada kasar, tembak anak ini berkeping-keping. Tunggu, 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 bagaimana kita bisa menyinggung gadis yang begitu cantik? Gong Gong Wuyu berjalan dengan tenang keluar dari kabut hitam dengan wajah tersenyum. Melirik wajah cantik gadis itu yang seperti peri, Gong Gong Wuyu menunjukkan keserakahan yang membara di matanya yang gelap. Mengutak-atik seruling giok hitam yang halus dan bersinar dengan kedua tangannya, Gong Gong Wuyu dengan elegan memberi hormat kepada gadis itu dengan cara mulia klan Yu, lalu menyeringai lembut dan bertanya, wanita klan Yu yang cantik, bolehkah saya, dengan nama Gong Gong, Dewa Air, menanyakan nama Anda? Gadis itu secara naluriah mengangkat tepi gaun kotornya, menekuk lututnya sedikit, memberi hormat kembali kepada Gong Gong Wuyu dan menjawab, keturunan dewa adalah perwujudan dari kekuatan asli dunia. Di dunia manapun, keturunan dewa layak untuk dihormati. Saya Ye Mo Sanye, seorang penganut matahari kegelapan. Feng Xing berbalik dan melirik Ye Mo Sanye. Gong Gong Wuyu memandang gadis itu, yang baru saja member hormat kembali kepadanya. Tatapan serakahnya berubah menjadi semakin panas, bahkan tampak sedikit marah saat dia berkata, Ye Mo Sanye. Adik perempuan darah Ye Mo Loye, kaisar saat ini yang berkuasa di matahari gelap. Ah, pemilik garis keturunan inti keluarga Ye Mo, keluarga matahari gelap yang paling mulia. Kamu memang secantik dan anggun seperti yang dikatakan orang, tidak heran Si Cha mengajukan lamaran kepada Anda untuk orang lain. Mendengar ini, Ye Mo Sanye segera mundur selangkah ketakutan. Membuka matanya, dia menatap Gong Gong Wuyu dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Wajah Gong Gong Wuyu berputar. Dia mengambil 2 langkah maju menuju Feng Xing dan bertanya kembali dengan keras dan kasar, apakah kamu lari keluar dari rumah? Artinya, tidak ada orang lain yang tahu di mana Anda berada. Bukan, hebat, sangat bagus. Sialan, Feng Xing, menjauhlah dari Nona Ye Mo Sanye. Jika dia menderita kerugian karena Anda, bahkan dipotong menjadi 10.000 bagian tidak akan cukup untuk menebus kejahatan Anda. Yi Shen berdiri di samping, mengepalkan tinjunya, dan berteriak ke arah Gong Gong Wuyu, Pangeran Wuyu, jangan merusak rencanaku untuk seorang wanita. Orang ini bukan Feng Xing. Namanya Yi Feng, dia pengkhianat klan saya yang mencuri harta terbesar klan saya. Cahaya tajam menyilaukan dari tangan kiri Feng Xing, saat dia mengangkat busur panjang berbentuk aneh. Dia menyuntikkan kekuatannya ke dalam busur panjang yang berbentuk sederhana, saat aliran cahaya terang langsung ke langit seketika. Embusan angin kencang berubah menjadi badai berwarna cian dan dahsyat, menyapu seluruh area.
Di dalam badai, gelombang panah yang terbang ke arah Yu Mu tiba-tiba berhenti, lalu dicabik-cabik menjadi potongan-potongan kecil. Yi Shen mendengus dingin, dan selanjutnya, mengikuti teriakan gonggong Wu Yu, dia mengeluarkan busur panjang juga. Dia menjentikkan jarinya pada tali dan segera, ribuan berkas cahaya berwarna cian dan berbentuk panah meraung, terbang menuju Feng Xing dan Ye Mo Sanye dengan kecepatan kilat. Yi Feng, meskipun kamu sekarang berada di bawah perlindungan Ji Hao, kamu harus mati hari ini. Teriak Yi Shen dengan suara cerah, harta terbesar klan saya, hanya bisa menjadi milik saya. Selamanya. Feng Xing mengeluarkan raungan panjang dan bergema saat dia mengirim semua kekuatannya ke busurnya dan menjentikkan jarinya pada tali busur juga. Lebih dari 10.000 berkas cahaya keemasan menyilaukan dan menabrak dengan keras terhadap lampu cian itu. Yi Shen, ketika kamu membunuh seluruh keluargaku, aku bersumpah bahwa suatu hari, aku akan menghancurkan seluruh negara 10 matahari. Feng Xing melompat tinggi ke langit dan menggeram, saya bukan Yi Feng. Nama depan berdarah itu, cepat atau lambat saya akan menguburnya bersama dengan garis keturunan terkutuk saya ini. Untuk selamanya, saya Feng Xing, ini satu-satunya nama yang saya miliki. Sinar cahaya keemasan berbenturan dengan berkas cahaya cian dan menghasilkan suara retak yang menakutkan. Sinar cahaya keemasan hancur sementara berkas cahaya cian tetap sempurna tidak terluka, terus menyilaukan menuju seluruh tubuh Feng Xing. Bersambung.